Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurzain Pradana, mahasiswa dari semester 2 Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas 2 mata kuliah berpraktik basis data. Untuk tugas 2 di sini sudah disediakan IARD terkait rumah sakit. Tugasnya yaitu kita diminta untuk membuatkan basis data menggunakan MySQL dan juga menggunakan XMPP untuk tabel-tabel yang ada di IARD di atas ini. Untuk langkah-langkah yang kita akan lakukan seperti ini. Langkah pertama, kita akan membuat database rumah sakit, kemudian membuat tabel, mengatur origin key, membuat desain database, dan relasi antar tabel. Transaksi ini bisa disebut juga dengan transaksi data definition language atau DDL. Kemudian kita akan melakukan transaksi data manipulation language atau DML, yaitu transaksi untuk melakukan insert, update, delete, maupun sharing. Seperti itu. Langsung saja kita akan masuk ke langkah yang pertama, membuat database rumah sakit. Kita bisa nyalakan Apache dan MySQL yang ada di XMPP ya. Kita start. Setelah itu kita buka browser untuk mengakses PHP MyAdmin. Berikut adalah tampilan untuk PHP MyAdmin. Langkah pertama tadi kita akan membuat database, kita klik new, kemudian kita masukkan nama databasenya, rumah sakit, kemudian kita klik create. Nah, di sini database rumah sakit sudah. Dan kita lanjut untuk langkah yang kedua, yaitu membuat tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter admin. Di mana setiap tabel ini memiliki atribut berdasarkan IARD yang ada di atas ini. Kita coba untuk membuat satu tabel dulu untuk tabel dokter. Kita akan masukkan tabel dokter. Untuk kolom yang ada di tabel dokter adalah ada 7. Ya. Kemudian klik create. Setelah itu kita bisa masukkan di sini nama kolom, ID dokter, tipe datanya integer, kemudian di sini adalah panjangnya karakter ya. Kita masukkan 3 untuk integer. Kemudian di ID dokter ini karena dia termasuk primary key, maka kita harus setting untuk primary key-nya ya. Di sini ini kita setting primary, klik go, kemudian di auto increment kita checklist. Kita lanjut ke kolom selanjutnya, field selanjutnya nama dokter. Kita gunakan varchar untuk panjang karakternya 30. Kemudian alamat dokter. Kita gunakan varchar, panjang karakternya 100. Setelah itu kita lanjut untuk tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir kita gunakan tipe data date. Setelah itu kita lanjut untuk nomor HP. Nomor HP di sini kita gunakan varchar. Kenapa kita gunakan varchar untuk nomor HP? Karena untuk nomor HP ini di luar dari range dari integer. Jadi kita gunakan varchar. Lanjut untuk spesialis, tipe datanya yang kita bisa gunakan varchar, panjangnya bisa 15, isi, kemudian waktu kerja kita bisa pilih di sini varchar, kemudian di sini tipe datanya 100. Setelah data field yang akan dibuat pada tabel dokter sudah lengkap, kemudian kita bisa klik save di sini. Oke, di sini kita sudah membuat tabel dokter ya. Di sini tabel dokter untuk nama fieldnya ada di bawah sini. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk membuat tabel yang ada di sini seperti tabel dokter admin, administrator, daftar, pasien dokter, pasien. Oke, untuk langkah-langkahnya akan saya percepat.
selanjutnya adalah kita akan mengatur origin key untuk tabel pasien dokter, dokter admin, dan juga daftar. Caranya kita masuk ke dokter admin, kemudian kita coba ke structure, kemudian kita pilih more. Karena ID dokter ini akan kita relasikan terhadap ID dokter yang ada di tabel dokter. Seperti ini ya, karena di dokter admin di sini ID dokter ini akan kita relasikan ke tabel dokter. Mana tabel dokter ini nanti ada tabel primary key yang berisi ID dokter. Kita pilih more, kemudian kita pilih index. Oke, lanjut admin. Oke, kita lakukan langkah yang sama untuk tabel daftar. Langkah selanjutnya kita akan membuat desain database dan juga relasi antar tabel ya. Kita bisa masuk ke database ini, rumah sakit, kemudian pilih desainer. Karena dia tampilannya seperti ini. Dan teman-teman mungkin yang baru pertama kali membuat desainer, ini akan seperti bertumpuk-tumpuk di sini. Nah, ini bisa dirapikan, kemudian nanti diklik save. Oke, setelah itu kita coba membuat relasi terhadap origin key. Sekarang kita klik relationship, kita akan buat dari ID pasien ini ke ID pasien. Kita buat skip, oke. Nah, itu kita lanjut ID pasien ini kita buat. Oke, jadi ini sudah selesai, kita buat relasinya, kemudian kita save. Oke. Ini adalah hasil akhir dari tabel yang sudah kita buat berdasarkan IRD rumah sakit. Kita lanjut untuk melakukan proses transaksi data manipulation language ya. Dimana kita akan coba untuk melakukan proses insert, update, delete, dan juga select. Pertama kita coba melakukan insert data di tabel pasien. Kita bisa klik pasien, kemudian insert. Untuk ID pasien bisa kita kosongkan karena di sini tadi kita sudah setting auto increment ya. Jadi walaupun kita kosongkan, nanti datanya akan terisi secara otomatis berdasarkan nilai terakhir dari data sebelumnya. Kita pilih, kita masuk ke langkah selanjutnya. Jadi untuk mengisi datanya ada di kolom value ya. Oke. Kemudian kita coba lihat apakah hasil datanya sudah masuk. Ya, di sini sudah masuk ya. Itu terkait cara untuk update. Kemudian kita coba tambahkan lagi data kedua. Oke. Kita lihat hasilnya. Di bagian ID pasien tadi kita tidak mengisikan apa-apa, tapi di sini sudah terisi secara otomatis, di mana ini menggunakan fitur yang namanya auto increment. Jadi dia akan mengisi data sesuai nomor terakhir ya. Kemudian kita coba untuk melakukan update, cukup klik edit di sini. Akan kita pilih dari alamatnya, misalkan dari Bekasi kita ubah jadi Jakarta. Kemudian kita klik dulu. Oke, di sini datanya sudah berubah ya. Kemudian kita lanjut untuk proses selanjutnya untuk delete ya. Delete data.
Kita cukup klik delete di baris yang ini kita hapus, kemudian klik OK. Kemudian kita coba tambahkan lagi datanya. Oke, saya sudah pakai SQL. Kita masukkan query untuk menampilkan data. Select from pasien. Nah, harusnya dari query ini menampilkan data yang ada di dalam tabel pasien. Kita klik go. Oke, di sini muncul ya semua data yang ada di tabel pasien. Kemudian kita akan coba lagi satu query untuk menampilkan pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Oke, kita masuk lagi ke SQL. Where jenis kelamin sama dengan L. Kita jalankan. Ya, di sini hanya menampilkan data pasien yang berjenis kelamin laki-laki saja. Oke. Cukup sekian penjelasan terkait tugas 2 mata kuliah berpraktik basis data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.